Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Prima Nasrul Aziz, NPM 294. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi di pertemuan ke-9, yaitu pengembangan produk dan layanan, beserta contoh yang relevan terkait strategi dari perumusan hingga pengendalian. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perbedaan inovasi, desain, dan kreativitas. Mengembangkan produk dan layanan adalah proses yang kreatif dan inovatif. Inovasi, kreativitas, dan desain memiliki arti yang serupa tetapi berbeda. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menciptakan ide baru. Lalu inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru menjadi praktis. Kemudian desain adalah menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja sesuatu agar dapat memberikan solusi bekerja dalam praktek. Nah, berikut adalah bagan bagaimana urutan 3 aspek tersebut untuk produk dan layanan. Berikut adalah alasan pengembangan produk dan layanan itu penting, yaitu yang pertama, mengembangkan produk dan layanan, dan mengembangkan proses. Yang kedua, yaitu tingkat perubahan produk itu penting. Kemudian yang ketiga, yaitu desain modular dan kustomisasi massal. Desain modular dan custom adalah dua ide yang terpisah yang memiliki makna berbeda, tapi berdampak pada pengembangan produk. Modularitas adalah strategi untuk mengatur produk dan layanan, dan proses yang kompleks secara efisien. Sedangkan kustomisasi massal adalah kemampuan untuk menyediakan pelanggan dengan variasi dan penyesuaian tingkat tinggi, melalui proses yang fleksibel dan responsif, serta desain produk dan layanan yang fleksibel. Proses pengembangan produk dan layanan dimulai dari pembuatan konsep, lalu penyaringan konsep, kemudian desain awal, kemudian evaluasi dan peningkatan desain, kemudian prototyping dan desain akhir, dan yang terakhir yaitu mengembangkan proses operasi. Perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Berikut adalah perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, yaitu kualitas pengembangan produk dan layanan. Kemudian yang kedua, kecepatan pengembangan produk dan layanan. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pengembangan layanan produk. Kemudian yang keempat, fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Yang kelima yaitu metafora surat kabar. Yang keenam adalah komitmen tambahan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, biaya pengembangan produk dan layanan. Perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan melibatkan pemeriksaan area keputusan yang biasanya kita gunakan, tetapi menerapkannya secara khusus pada proses pengembangan. Kapasitas proses pengembangan organisasi perlu dikelola dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan disubkontrakkan. Investasi dalam teknologi proses menjadi elemen yang semakin penting dalam mengelola pengembangan produk dan layanan baru. Dan pengorganisasian proses pembangunan menjadi faktor penting dalam mengelola proses pembangunan. Berikut adalah perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan, yaitu yang pertama, kapasitas pengembangan produk dan layanan. Yang kedua, permintaan pembangunan yang tidak merata. Kemudian yang ketiga, jaringan pengembangan produk dan layanan. Keempat, pengembangan in-house dan subkontrak. Kemudian yang kelima, melibatkan pemasok dalam pengembangan. Yang keenam, melibatkan pelanggan dalam pengembangan. Kemudian yang ketujuh, teknologi pengembangan produk dan layanan. Kemudian yang kedelapan, teknologi manajemen pengetahuan organisasi. Yang kesembilan, pengembangan produk dan layanan. Yang ke-10, struktur organisasi berbasis proyek. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-11, efektivitas struktur alternatif. Setelah saya menjelaskan materi pengembangan dan pelayanan, sekarang saya akan mencontohkan strategi perusahaan dari perumusan hingga pengendalian. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Keselarasan adalah keadaan di mana kemampuan operasi sesuai dengan persyaratan pasarnya. Sebagian besar organisasi mencoba membuat sumber daya operasi mereka sesuai dengan persyaratan pasar mereka. Tetapi pada tingkat keselarasan yang lebih tinggi,
Mereka mungkin melihat kemampuan unik mereka dan kemudian mencoba memanfaatkannya ke dalam penentuan posisi pasar yang sesuai. Dengan adopsi teknologi penyalinan dan pencetakan yang meluas, penggunaan kertas untuk sebagian besar perusahaan meledak, meninggalkan mereka dengan sejumlah besar kertas untuk dibuang. Menyadari kebutuhan ini sebagai peluang potensial untuk bisnis baru, Clean and Green memulai operasi mereka pada akhir tahun 1990 sebagai usaha di dalam dan sekitar kota Maastricht. Awalnya mereka menargetkan bisnis menengah dengan layanan pemindahan dan daur ulang kertas rahasia. Idenya adalah untuk memungkinkan bisnis membuang kertas mereka tanpa khawatir tentang dampak lingkungan yang negatif. Sebagai akibatnya, Clean and Green juga menawarkan peningkatan tidak berwujud untuk reputasi kewarganegaraan klien mereka, sambil juga mencegah kebocoran informasi rahasia. Sebagai dukungan untuk operasi yang relatif terfokus, upaya pemasarannya menekankan kualitas dan keandalan layanan. Awalnya operasi terdiri dari wadah pengumpulan khusus dan sejumlah kendaraan atau kapasitas dan keputusan teknologi proses. Selain itu, perusahaan membuat pengaturan kontrak khusus dengan proses desain kertas, yaitu keputusan jaringan pasokan. Kemudian yaitu implementasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Hal ini penting karena betapapun canggihnya landasan intelektual dan analitis dari suatu strategi, itu tetap hanya sebuah dokumen sampai telah diimplementasikan. Di Rumania, mengingat gejolak pergerakan dari ekonomi terencana terpusat ke ekonomi pasar, juga sangat penting untuk bekerja sama dengan pemerintah negara bagian dan lokal, terutama dalam masalah sosial. Perusahaan harus mengatasi masalah lingkungan dan mengembangkan jaringan pemasok lokal yang dapat memproduksi dengan standar kualitas internasional. Banyak perusahaan, termasuk perusahaan multinasional seperti Valeo, sekarang berbasis di lokasi. Renault juga menempatkan pelatihan berkelanjutan di jantung bisnis Dacia, meskipun pada awalnya itu merupakan tantangan. Namun Formon berpendapat semakin efisien dan semakin terlatih tenaga kerja, semakin besar kemungkinan mereka untuk bertahan dalam persaingan dari luar negeri, memungkinkan perusahaan untuk memberi penghargaan yang lebih baik kepada staf atas kinerja dan kualitas produk mereka yang baik. Seorang pekerja yang telah bersama Dacia selama lebih dari 1 dekade, ingat seperti apa kehidupan sebelum Renault mengambil alih. Itu adalah kerja keras. Dengan banyak usaha dan sedikit kepuasan, orang-orang curiga dengan perubahan pada awalnya, terutama ketika PHK datang, tapi kemudian mereka melihat perusahaan itu serius dan mulai mempercayai Renault. Kemudian yang terakhir yaitu pemantauan dan pengendalian. Pemantauan dan pengendalian strategis melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan, rencana dan kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika diperlukan. Pandangan strategis pemantauan dan pengendalian mirip dengan pandangan operasional, tetapi ada perbedaan. Pada tingkat strategis, tujuan seringkali kurang jelas. Mungkin juga ada pengetahuan yang lebih sedikit tentang bagaimana menghasilkan hasil yang diinginkan. Demikian pula frekuensi intervensi kontrol yang dibuat berbeda. Kontrol strategis dapat tidak berulang dengan setiap tugas implementasi melibatkan proyek atau investasi yang unik. Berikut adalah contoh strategi pemantauan dan pengendalian. Menerapkan strategi ke dalam praktek dapat melibatkan beberapa keputusan yang berurutan, yang masing-masing memiliki konsekuensi untuk keputusan di masa depan. Salah satu kisah peringatan paling terkenal yang menggambarkan bahaya bawaan yang terlibat dalam pembuatan adalah urutan kecil General Electric dan keputusannya untuk mensubkontrakkan beberapa manufaktur open microwave-nya. Meskipun industri gelombang mikro didominasi oleh produsen peralatan rumah tangga Jepang selama tahun 1980-an, General Electric masih menikmati kesuksesan yang wajar di pasar Amerika Serikat dengan pabrik oven microwave yang dirancang khusus di Maryland. Namun mereka segera berada di bawah tekanan harga. Apa yang tampaknya merupakan solusi yang jelas adalah dengan mensubkontrakkan pembuatan beberapa mod yang lebih mendasar. Dan perusahaan Korea yang disebut Samsung dalam 10 tahun mulai membuat mereka menjadi produsen oven microwave terbesar di dunia. Els di mana marginnya relatif kecil,
General Electric mengeksplorasi gagasan untuk mensubkontrakkan model-model ini ke salah satu saingan utamanya. Mereka menemukan perusahaan Korea yang kecil tetapi giat yang telah menjual model yang sangat sederhana dan sangat murah di Amerika Serikat. General Electric memutuskan untuk terus membuat model top of the range itu sendiri, tetapi juga menempatkan pesanan kecil sebanyak 15.000 unit model yang lebih murah ke perusahaan Korea. Sebagian besar untuk melihat apakah itu dapat mengatasi pesanan. Tentu saja masuk akal juga bagi General Electric untuk mengirim insinyurnya sendiri untuk membantu perusahaan Korea mentransfer pengetahuan dan memastikan bahwa standar kualitas akan dipertahankan. Dan meskipun perusahaan Korea memiliki sedikit pengetahuan, mereka sangat ingin belajar. Tak lama kemudian, lini produksi Korea mulai memproduksi produk berkualitas yang wajar, masih dengan harga yang sangat rendah. Seiring waktu, semakin banyak produksi yang disubkontrakkan ke perusahaan Korea. Namun karena pasar terus menjadi dewasa dan biaya berada di bawah tekanan yang meningkat, upaya pabrik General Electric di Maryland untuk memotong biayanya sendiri terbukti sulit, terutama dengan begitu banyak volume yang sekarang disubkontrakkan ke perusahaan Korea. Pada akhirnya, pabrik Maryland ditutup dan General Electric menarik diri sepenuhnya dari pasar oven microwave. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton dan menyimak penjelasan saya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.